Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini Minggu 25 Januari 2026. Kita pengen jalan-jalan lagi menuju Malioboro, Yogyakarta. Dimana kita pengen melihat suasana terkini di malam hari, terutama di akhir bulan Januari 2026 di beberapa kawasan kota Yogyakarta, antara lain alun-alun selatan atau Alkid dan tentu saja Malioboro, Yogyakarta. Nah, di video ini nanti kita juga akan melihat fasilitas baru di Malioboro, sehingga sebagai jalur pedestrian Malioboro tidak kalah dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang maupun negara-negara Eropa, di mana di jalur pedestrian di negara-negara tersebut selalu disediakan air minum gratis siap minum. Nah, bagaimana situasi terkini kota Yogyakarta, khususnya Malioboro pada malam hari ini, dan di mana saja lokasi dari air minum gratis siap minum di Malioboro? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Malioboro, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita baru saja melintas di kawasan pusat kuliner Gudeg Wijilan, dan sekarang kita sedang berada di Plengkung Wijilan ya. Nah, di depan kita ini ada pertigaan, kita berbelok ke arah kiri atau ke arah barat di Jalan Ibu Ruswo. Nah, selanjutnya di depan kita ini adalah kawasan alun-alun utara Yogyakarta. Nah, alun-alun utara Yogyakarta saat ini telah direvitalisasi oleh Keraton Yogyakarta mulai tahun 2022 menjadi hamparan pasir lembut, mengembalikan fungsinya sebagai halaman depan keraton yang sakral, bukan lagi sebagai ruang publik yang bebas. Dan area ini difungsikan kembali sebagai bagian dari sumbu filosofi serta dibatasi untuk aktivitas komersial. Dan selanjutnya kita berbelok ke arah kanan menuju Jalan Pangurahan. Nah, perlu diketahui bahwa jalan ini dulunya bernama Jalan Trikora. Namun seperti jalan-jalan yang lain yang terletak di garis imajiner sumbu filosofi Yogyakarta, pada tahun 2013 namanya dirubah menjadi Jalan Pangurahan. Nah, perubahan nama ini untuk mengembalikan nama jalan sesuai dengan sejarah dan filosofinya yang merupakan ciri khas kota Yogyakarta. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah titik 0 km Yogyakarta. Nah, dari titik 0 km Yogyakarta kita berbelok ke arah kanan menuju Jalan Panembahan Senopati. Nah, kita sekarang berada di Jalan Panembahan Senopati. Kita sedang berjalan ke arah timur. Di sebelah kanan kita ini ada gedung Bank Indonesia. Kemudian sebelah kiri kita ini adalah Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Nah, Museum Benteng Vredeburg ini ketika selesai dibangun pada tahun 1787, benteng ini diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Namun sejak gempa hebat yang melanda kota Yogyakarta pada tahun 1867, benteng ini runtuh dan benteng Rustenburg kemudian dibangun kembali dan namanya dirubah menjadi Benteng Vredeburg yang berarti benteng perdamaian. Nah, salah satu lokasi parkir khususnya bagi kendaraan bus pariwisata yang terdekat dengan kawasan Malioboro adalah Taman Parkir Senopati yang lokasinya ada di sebelah kanan kita ya. Nah, selanjutnya di depan kita ada perempatan, namanya perempatan Gondomanan ya. Dari perempatan Gondomanan kita akan berbelok ke arah kiri teman-teman, ke arah utara di Jalan Mayor Suryotomo. Nah, kita masih berada di Jalan Mayor Suryotomo teman-teman. Di sebelah kanan kita ini ada kantor Kelurahan Ngopasan. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada Hotel Melia Purosani. Nah, selanjutnya dari Simpang 4 yang ada di depan kita, Simpang 4 Melia, kita terus ke arah utara menuju Jalan Mataram. Nah, posisi kita sekarang berada di Jalan Mataram ya, dan kita sedang berjalan ke arah utara teman-teman. Nah, lokasi Jalan Mataram ini bersebelahan dengan Jalan Malioboro, sehingga dengan sistem satu arah tentunya bisa mengurangi kepadatan di Jalan Malioboro.
yang selalu ramai, bahkan kadang mengalami kemacetan terutama saat liburan tiba. Selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada kantor Kelurahan Suryat Majan, Kementerian Danurejan yang berada di Jalan Mataram nomor 68. Nah, kemudian di depan kita di sebelah kiri kita ini adalah Mall Malioboro, dan di sini juga terdapat pusat oleh-oleh yang terbesar di Bali, terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara ya, dan membuka cabang di Yogyakarta yaitu Krishna Nusantara Yogyakarta. Nah, kemudian di depan kita di sebelah kiri kita ini ada bekas lahan dari teras Malioboro 2 yang sekarang sudah berpindah ke teras Malioboro Ketandan ataupun teras Malioboro Beskalan. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah Hotel Ina Garuda yang saat ini berganti nama menjadi Grand Hotel de Jogja, dan hotel ini termasuk bintang 5 yang berlokasi cukup strategis ya, yang berada di Jalan Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Abu Bakar Ali, dan kalau kita perhatikan saat ini Jalan Malioboro masih ditutup ya, terkait dengan CFN atau Car Free Night yang ditutup setiap hari mulai pukul 17 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah ujung utara dari Malioboro. Nah, selanjutnya kita akan berjalan kaki dari ujung utara Jalan Malioboro menuju titik 0 km Yogyakarta. Nah teman-teman, kita sudah berada di ujung utara Jalan Malioboro ya, dan kalau kita perhatikan di kawasan ini cukup ramai teman-teman ya, dan kadang mereka berhenti di sini untuk antri berfoto ya pada plakat bertuliskan Jalan Malioboro. Nah, Jalan Malioboro merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 700 meter yang merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kata Malioboro berasal dari kata Sangsekerta, yaitu Maliabara, yang berarti jalan yang berhiaskan untaian bunga. Nah, selanjutnya kita akan berjalan kaki ke arah selatan menuju kawasan titik 0 km Yogyakarta melalui jalur pedestrian sisi barat Jalan Malioboro. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa sore tadi kota Yogyakarta sempat diguyur hujan ya, bahkan masih berlanjut hingga malam ini, di mana di kawasan Alkit saat kita berangkat tadi masih gerimis. Nah, waktu sekarang menunjukkan pukul setengah 10 malam teman-teman, jadi sudah cukup malam ya, namun terlihat masih cukup banyak wisatawan yang berada di kawasan ini untuk menikmati malam di Malioboro. Nah, perlu kami informasikan bahwa pemerintah kota Yogyakarta telah menyediakan 5 titik keran air siap minum gratis di sepanjang kawasan Malioboro untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mengurangi sampah plastik. Air siap minum gratis di jalur pedestrian Malioboro ini tersedia di 5 titik strategis ya, berbentuk keran setinggi 120 cm yang dilengkapi dengan teknologi penyaringan berlapis dan sinar UV untuk membunuh bakteri sesuai dengan standar Permenkes nomor 2 tahun 2023. Nah, salah satu titik dari keran air siap minum gratis atau KSM ini ada di depan Jogja Library Center, seperti yang terlihat di depan kita ya teman-teman. Nah, menurut Direktur Utama Perumda PDAM Tirta Marta Yogyakarta, Dani Darmawan, memastikan air minum gratis di kawasan Malioboro aman untuk langsung dikonsumsi masyarakat maupun wisatawan. Nah, pihaknya menjamin mutu air minum yang disediakan di kawasan Malioboro telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes ya, nomor 2 tahun 2023. Nah, teman-teman, ini adalah lokasi kedua, di mana di sini lokasinya berada di depan
Hotel Grand Ina Malioboro atau sekarang bernama Grand Hotel de Jogja. Nah, kita terus bergerak ke arah selatan teman-teman. Dan seperti inilah situasi pada malam hari ini di hari Minggu 25 Januari 2025. Nah, saat ini kita sudah sampai di sisi utara dari Plaza Malioboro ya. Dan seperti inilah suasana pada malam hari ini teman-teman ya. Nah, Plaza Malioboro yang sebelumnya dikenal dengan Mall Malioboro merupakan pusat perbelanjaan modern yang tertua di daerah istimewa Yogyakarta dan ikonik ya, karena terletak di jantung Jalan Malioboro, kota Yogyakarta. Dan bangunan ini didirikan pada tahun 1993 yang saat ini dikelola oleh Ambarukmo Group ya. Nah teman-teman, ini adalah suasana di depan pintu utara dari Plaza Malioboro ya. Dan di sini juga terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit ya untuk berfoto. Nah, saat ini kita berada di pintu utara Plaza Malioboro dan kalau kita perhatikan di sini sudah dihiasi dengan berbagai ornamen Imlek ya, berupa lampion merah dan pohon mihua atau pohon sakura merah dan ornamen tahun kuda. Nah, inilah suasana dari Plaza Malioboro teman-teman. Dan saat ini kita berada di lantai GF ya, dan kalau kita perhatikan di sini dipenuhi dengan berbagai produk UMKM ya, khususnya baju batik. Nah, selanjutnya ini adalah suasana dari Jalan Malioboro, dilihat dari lantai yang kedua atau lantai 1 dari Plaza Malioboro. Nah, mall berlantai 5 ini menawarkan perpaduan tenan baik nasional maupun internasional, kuliner, serta berbagai produk UMKM lokal ya, sehingga menjadikannya destinasi belanja strategis di pusat kota Yogyakarta.
Nah teman-teman, selanjutnya kita terus berjalan ke arah selatan ya, dari kawasan Plaza Malioboro. Di depan kita ini ada salah satu kawasan wisata yang merupakan sayap dari Jalan Malioboro, yaitu Jalan Ndaken. Nah, jalan ini dikenal sebagai pusat penginapan yang mulai dari hotel melati hingga hotel berbintang, serta tempat populer untuk kuliner dan berbagai oleh-oleh. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini sudah ada 5 titik keran air siap minum yang dipasang di kawasan Malioboro ini ya. Jadi yang pertama tadi ada di depan Jogja Library Center, kemudian yang kedua ada di depan Hotel Grand Ina Malioboro atau sekarang bernama Grand Hotel de Jogja. Nah, kemudian yang ketiga ada di Kompleks Kepatihan, yang keempat ada di depan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, dan yang kelima ada di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta atau di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Simpang 4 Batik Terang Bulan, dan di depan kita ini merupakan ujung Jalan Malioboro ya. Dan di sini juga terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro sebagai spot foto favorit ya. Nah, saat ini kita berada di Jalan Margo Mulyo ya. Nah, Jalan Margo Mulyo ini membentang dari perempatan Suryatmajan atau Toko Batik Terang Bulan sampai ke titik 0 km Yogyakarta sepanjang kurang lebih 550 meter. Beberapa pusat bisnis ataupun tempat wisata yang menarik yang terletak di Jalan Margo Mulyo antara lain ada Teras Malioboro Ketandan, kemudian Pasar Beringharjo, Teras Malioboro 1, Hamzah Batik Pasar Sore, Benteng Vredenburg Gedung Agung, dan titik 0 km Yogyakarta. Nah teman-teman, ini adalah Teras Malioboro Ketandan yang berada di Jalan Margo Mulyo yang dulunya merupakan pedagang-pedagang yang berasal dari Teras Malioboro 2 ya. Nah kemudian ini adalah suasana dari Teras Malioboro 1 ya. Nah, Teras Malioboro 1 adalah pusat perbelanjaan dan relokasi resmi bagi ratusan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Malioboro. Diresmikan pada awal tahun 2022. Lokasi ini terletak di sebelah barat Pasar Beringharjo. Nah, selanjutnya di sebelah selatannya ini ada pusat perbelanjaan lainnya, yaitu Hamzah Batik. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan teman-teman. Di sebelah kiri kita ini ada Pasar Sore Malioboro, salah satu pusat perbelanjaan kaki lima di Jalan Margo Mulyo yang buka dari sore hingga tengah malam ya, dari jam 17 hingga jam 24. Nah, tempat ini menawarkan berbagai oleh-oleh murah ya, seperti batik, kaos, kerajinan tangan, aksesoris, dan berbagai produk UMKM lainnya. Nah, berikutnya di depan kita ini adalah lokasi keempat dari keran air siap minum gratis yang ada di sepanjang kawasan Malioboro ya. Nah, lokasi yang keempat ini ada di depan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah teman-teman, di sebelah kiri kita ini adalah Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, dan di sebelah kanan kita ini adalah Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.
Oke, namanya sudah ya. Untuk buat atensi selanjutnya silakan. Nah teman-teman, inilah suasana dari kawasan titik 0 km Yogyakarta, dan kawasan ini selalu ramai setiap harinya ya. Bahkan saat ini waktu sudah menunjukkan di atas pukul 10 malam ya, namun terlihat masih cukup ramai teman-teman ya. Nah kawasan ini juga merupakan salah satu landmark kota Yogyakarta yang ikonik. Beberapa bangunan ikonik di kawasan ini antara lain ada gedung BNI 46, gedung kantor pos Yogyakarta, gedung Bank Indonesia, monumen serangan umum 1 Maret 1949, kemudian Museum Benteng Vredenburg dan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Nah titik 0 km Yogyakarta sendiri berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat, Jalan Margomulyo dari sisi utara, Jalan Panembahan Senopati dari sisi timur, dan Jalan Pangurahan dari sisi selatan. Nah di depan kita ini adalah gedung kantor pos Yogyakarta, kemudian di sebelah timurnya ini ada gedung Bank Indonesia. Nah kemudian di sebelah baratnya ada gedung BNI 46. Nah selanjutnya kita akan menuju di sisi barat ya, dari kawasan titik 0 km Yogyakarta, tepatnya di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Nah teman-teman, ini adalah lokasi yang kelima dari keran air siap minum gratis di sepanjang kawasan Malioboro. Nah lokasi ini berada di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta ya, atau di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah buat teman-teman yang berkunjung di kawasan titik 0 km Yogyakarta, tidak perlu ragu-ragu ya untuk mengambil air di sini sebagai air minum ya, karena telah dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.